Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi masih tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat dengan halaman 39 sampai 44. Muatan mata pelajaran untuk hari kali ini adalah IPA, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Ya. Pertama kita lihat, tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Baik, selanjutnya, berdasarkan pengamatanmu sehari-hari, tuliskan berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Ya, di buku kalian sudah ada gambar seperti ini. Di sini diterangkan bahwa tumbuhan menghasilkan O2. O2 itu oksigen. Nah, oksigen ini diperlukan bagi makhluk hidup lain, yaitu manusia dan hewan, untuk bernafas. Dan kemudian manusia dan hewan ini setelah bernafas mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Nah, karbon dioksida ini dibutuhkan oleh tumbuhan juga untuk bernafas. Jadi saling ketergantungan mereka ini. Nah, berikutnya, tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Nah, di buku kalian sudah ada diagram seperti ini. Bapak sudah memberikan contoh beberapa dalam diagram-diagram tersebut. Yang pertama, sebagai penghasil oksigen atau O2 yang berguna bagi makhluk hidup. Yang tadi Bapak sudah terangkan ya. Kemudian mengurangi gas karbon dioksida. Jelas ini karena tumbuhan menyerap karbon dioksida. Kemudian yang berikutnya sebagai penghasil makanan atau produsen. Banyak tumbuhan-tumbuhan yang sebagai penghasil makanan, contohnya padi, kemudian kentang, ubi jalar, tomat, dan lain dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai pelindung erosi atau abrasi. Nah, banyak tumbuhan-tumbuhan besar yang ditanam di lereng gunung untuk mencegah erosi, dan juga ada tumbuhan bakau yang ditanam di pantai untuk mencegah abrasi air laut. Nah, kemudian berikutnya dapat mengurangi gas yang berbahaya dari limbah industri ya, karena tadi tumbuhan dapat menyerap karbon dioksida dan juga gas-gas yang berbahaya lainnya dari limbah-limbah industri, khususnya polusi-polusi yang dikeluarkan dari pabrik-pabrik atau kendaraan. Nah, berikutnya tempat perkembangbiakan atau tempat tinggal bagi hewan. Nah, baik, selanjutnya tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Nah, kemarin kalian sudah mendengarkan penjelasan Bapak hubungan antara tumbuhan dan Pancasila bagaimana. Nah, berikutnya kita akan membaca. Di pembelajaran 1 kamu sudah membaca teks bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Masih ingat kan yang di lingkaran-lingkaran itu? Nah, kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Nah, buka kembali diagram tersebut dan baca dengan saksama. Berikut adalah ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya. Nah, kalian lihat di sini teks paragraf 1 seperti itu, sama dengan bacaan kemarin. Nah, ide pokoknya, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat. Nah, siapa yang betul seperti itu? Ya, mudah-mudahan semua betul ya. Kemudian kesimpulan, jagung sangat penting di Indonesia. Nah, amati dan bacalah isi tabel di samping. Apa pendapatmu? Bapak sudah merangkum pendapat Bapak sendiri, yaitu tabel di samping atau tabel di atas, nanti kalau di buku kalian, menyajikan sebuah paragraf ini, kemudian ide pokok paragraf, dan kesimpulan isi paragraf. Nah, seperti itu ya. Berikutnya, sekarang bacalah tabel berikutnya dan berikan pendapatmu.
Nah, sekarang masuk ke paragraf kedua. Teksnya seperti ini, Bapak tidak akan bacakan karena sekalian sudah baca. Ide pokoknya kalian bisa lihat di sini ada di kalimat pertama pada awal paragraf. Pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Ya, seperti ini. Kesimpulannya, jagung berkembang biak melalui biji. Dapatkah kamu menemukan cara membuat suatu kesimpulan? Apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu? Nah, di dalam ini Bapak sudah merangkum jawaban-jawaban yang menurut Bapak ini cocok dengan jawaban tersebut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ya, selalu kesimpulan itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang singkat tentunya ya. Yang ketiga, tidak berbelit-belit. Nah, kalian bisa lihat di sini paragraf seperti ini, panjang kan kalimatnya? Ternyata kesimpulan cuma segini. Ya. Ini arti atau ciri-ciri dari sebuah kesimpulan, yaitu tidak berbelit-belit. Dan yang terakhir berupa fakta dan jelas. Ya, ini sesuai dengan fakta yang kalian baca tadi dan jelas. Berikutnya, tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Nah, di sini kalian disajikan lagi Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam buku paket kalian kemudian dilanjutkan dengan mengamati ada 2 gambar tersebut. Nah, sekarang kalian lihat ada guru gambar ini. Tugas kalian, tulislah isi cerita masing-masing gambar di atas. Nah, Bapak sudah menuliskan cerita menurut Bapak sendiri. Yang pertama, gambar pertama terdapat 3 anak-anak yang bekerja sama dalam membersihkan lingkungan. Nah, kalian bisa lihat di sini gambarnya ada yang membawa sapu, kemudian sedang memasukkan sampah ke dalam kantong sampah. Ya. Mereka bekerja sama. Kemudian gambar yang kedua, bagaimana? Ya. Gambar kedua terdapat 3 siswa-siswi yang terlihat sedang bermusyawarah. Ya. Ini mereka sedang bermusyawarah ya, jadi bukan kerja kelompok atau belajar bersama ya. Jadi ini sedang bermusyawarah untuk memutuskan sesuatu atau merencanakan sesuatu. Nah, berikutnya, nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap gambar di atas dari gambar yang ini ya. Tulislah penjelasanmu dengan singkat pada kolom tersebut ya. Di buku paket kalian ada kan? Nah, Bapak sudah merangkumnya, Bapak berikan contoh. Nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan gambar pertama adalah sila ketiga. Berarti ini sila ketiga ya. Ya, ini terlihat dari gambar 3 anak yang saling tolong-menolong, jelas. Kemudian berikutnya, nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan gambar kedua adalah sila keempat. Ya, ini terlihat dari gambar 3 siswa-siswi yang menunjukkan musyawarah bersama atau berbagi pendapat. Nah, kemudian carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai ketiga Pancasila. Nah, di sini Bapak sudah mencontohkannya, silakan kalian cari tahu sendiri. Ini hanya contoh saja. Yang pertama, membantu adik ketika kesulitan mengerjakan pekerjaan rumah. Apakah pernah kalian di rumah membantu adik yang sedang kesulitan atau malah mengganggunya? Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan anggota keluarga. Ini misalnya dalam keluarga tersebut sedang melaksanakan kegiatan bersih-bersih. Kalian tidak hanya tinggal diam,
hanya main HP, sementara bapak ibu kalian sibuk, kakak kalian sibuk bersih-bersih rumah, sementara kalian hanya duduk anteng aja memegang HP. Itu tidak boleh ya, jadi harus bekerja sama. Kemudian yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua. Ini jelas karena orang tua adalah segalanya bagi kita. Jadi apapun yang dilontarkan atau yang dikatakan orang tua itu adalah baik untuk kalian. Ya, meskipun kalian tidak sependapat, ya pokoknya orang tua bernilai bahwa apa yang dikatakannya itu baik untuk kalian. Kemudian seterusnya, nah ini ada si Udin. Untuk materi hari ini kita selesaikan dulu ya. Semoga materi pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Dan terima kasih, bye-bye.